Jadi teman-teman, kalau misalnya perut aku lagi perih ya atau melilit, aku itu adalah konsumsi ini, tepung Garut ini andalan aku banget ya. Tapi memang kita harus sabar karena semua obat-obatan itu nggak ada yang instan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Bagaimana nih buat pejuang asam lambung GERD anxiety? Semoga lekas sembuh ya. Dan buat kalian yang masih berjuang, tetap semangat, terapkan 3P-nya, olahraganya, dan juga hindari beberapa makanan pantangan ya. Aku tuh udah sering ya share makanan-makanan yang gak cocok sama aku, menu-menu aku, dan juga makanan-makanan yang aku konsumsi setiap hari ya. Semoga kalian juga bisa mengikuti ya. Tapi untuk makanan-makanan, obat-obatan ya, itu cocok-cocokan. Cocok sama aku belum tentu cocok sama kalian dan juga sebaliknya ya. Jadi aku tuh terjadi peradangan ya di lambung aku. Aku tuh gastritis, jadi di dinding lambung aku tuh ada radang ya. Jadi kalau misalnya asam lambung aku naik, itu memenuhi lambung aku ya, biasanya itu aku sesak ngap ya, kemudian perut aku kadang suka melili, perih, dan juga suka kerucuk-kerucuk bunyi-bunyi gitu ya. Ternyata setelah dilakukan pengecekan ada radang, dan juga kata dokter usus aku itu sering kali aktif. Makanya pada saat itu aku juga bisa konsumsi Yakult ya. Yakult ini aku konsumsi di malam hari, tapi setelah makan nasi ya, biasanya 1 jam sebelum tidur malam. Oke, langsung aja di video kali ini aku bakal bahas lagi ya pertanyaan dari salah satu subscriber aku ya. Terima kasih juga yang selalu setia nonton video-video aku ya. Jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian mengetahui video-video terbaru aku. Oke, langsung aja atas nama Amin 4787. Aku kambuh bunda, perut melilit, sakit, BAB encer, dan meriang. Gimana sih solusinya bun? Tolong. Oke, semoga atas nama Amin 4787 nonton video ini ya. Jadi kalau perut melilit itu salah satu sensasi asam lambung juga ya. Aku pun pernah mengalami itu ya, terutama di malam hari dan pada saat bangun tidur ya. Biasanya subuh itu aku kayak nyut-nyutan gitu ya, kadang perih, kadang melilit. Itu benar-benar gak enak banget ya. Mau makan apa aja kadang takut ya, takutnya salah makan atau takutnya makin sakit ya. Tapi kalau kita nggak makan juga itu serba salah, memang harus diisi. Tapi harus diisi yang lembek-lembek, dikunyah halus ya. Kalau bisa bubur dulu ya, dikunyah juga sampai halus ya, sampai 20 atau 30 kali sampai benar-benar jadi air, baru kita telan. Karena lambung kita tuh lagi terganggu, jadi makanan itu susah dicerna. Makanya kita harus kunyah secara halus ya, agar lambung kita itu tidak ekstra lagi kerja keras untuk mencerna makanan-makanan yang masuk ke dalam perut kita ya. Nah, jadi solusi yang aku bakal kasih di sini adalah cara yang pernah aku lakukan ya. Aku itu buat tepung Garut ya. Tadi itu aku udah buat tepung Garut ya. Cara buatnya seperti ini ya. Jadi caranya mudah banget, silakan ambil 1 sampai 2 sendok tepung Garut ya, kemudian dilarutkan dengan air normal atau air biasa seperti ini ya. Diaduk-aduk, dan ini konsumsinya bisa 3 kali sehari ya sebelum makan. Biasanya sih aku konsumsinya di pagi, siang, dan juga sore hari. Nah, jika udah tambahkan gula merah, bisa gula Jawa atau gula aren, bisa juga dikasih madu ya kalau nggak ada gula. Kemudian tambahkan air mendidih banget ya agar matang. Jadi pastikan harus matang, karena kalau nggak matang bikin perut sakit ya ataupun diare. Ini kita tunggu dingin, setelah itu kita konsumsi. Nah, jadi ini dia ya untuk tepung Garut yang aku buat tadi. Nah, jika udah dingin, ini bisa dikonsumsi. Jadi kalau misalnya kalian sudah konsumsi ini, ya insya Allah itu bisa membantu. Ini aku konsumsinya ya 2 tahun lebih, bahkan sampai saat ini aku masih nyetok ya. Karena kalau misalnya aku lagi malas ya, sarapan nasi biasanya aku seduh ini, karena menurut aku tuh gampang banget seduhnya ya. Dan ya tidak membutuhkan waktu yang lama, jadi menurut aku ini aman ya, dan juga adem di lambung. Nah, jadi banyak juga yang sudah konsumsi ini, bun, aku udah konsumsi ini 1 minggu, 10 hari, tapi kok nggak ada perubahan. Jadi untuk obat-obatan itu nggak instan ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya udah ada yang radang, udah ada yang luka, ada tukak misalnya, itu nggak instan. Jadi kita harus sabar, jangan ngeluh.
ya. Aku juga lama teman-teman konsumsi ini ya. Aku tuh sampai putus asa, aku udah konsumsi ini ya 1 tahun lebih kok masih sering perih, kadang mikir gitu ya. Tapi kembali lagi ya, tergantung kondisi masing-masing orang. Ada yang sembuh misalnya 2 bulan konsumsi ini sembuh, ada yang misalnya seminggu, 10 hari, ada bahkan sampai 2-3 tahun baru sembuh. Aku 2 tahun konsumsi ini ya. Alhamdulillah sih, kalau misalnya lagi perih setelah konsumsi ini, itu lambung aku adem ya. Kemudian setelah 30 menit konsumsi ini, barulah makan nasi. Makan nasinya juga sedikit aja ya. Ini fungsinya itu adalah melindungi dinding lambung kita yang misalnya iritasi atau radang ya. Karena itu teksturnya bagus ya, halus dan juga lembut. Ini no gluten ya, karena banyak yang nanya itu ada glutennya, nggak ada sih ya, makanya aman untuk pejuang asam lambung. Nah, ini aku nyobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget teman-teman, kayak bubur sumsum ya. Jadi kalian boleh cobain di rumah. Untuk link pembeliannya aku cantumkan di bawah sini ya. Kalau misalnya mau sama kayak aku, kalau mau beli di tempat lain juga boleh, nggak ada masalah. Jadi selain tepung Garut ya, juga konsumsi air hangat ya. Kalau misalnya udah konsumsi tepung Garut tapi masih encer atau masih mencret, caranya silakan ambil air panas ya, kemudian diseduh dengan pakai gula setengah sendok. Setelah itu tambahkan garam seujung sendok, diaduk, tunggu dingin, setelah itu dikonsumsi. Tapi dikonsumsinya itu adalah 1 jam setelah makan. Itu sih membantu aku pada saat itu, karena itu adalah Oralit alami yang aku buat sendiri. Nah kemudian selain itu juga, meskipun perutnya perih, tetap harus diisi ya, diisi dan juga makan yang lembut-lembut. Untuk pantangan-pantangannya seperti gorengan, minyak-minyak kan harus dihindari dulu ya. Jadi teman-teman harus hindari dulu makanan-makanan kayak gorengan, pedas, asam, karena itu adalah pemicunya. Kemudian saran aku juga sering minum air hangat ya, karena air hangat itu bisa membantu juga untuk menetralisir asam lambung kita. Jangan kecapean ya, istirahat yang cukup, jangan banyak pikiran. Kemudian olahraga juga tetap harus diterapkan ya. Meskipun perut aku perih nih bun, kalau misalnya nggak bisa olahraga ya, aku sih biasanya dengerin relaksasi aja, kemudian biasanya berjemur aja, dan juga sering-sering lakukan pernapasan diafragma ya, karena biasanya itu ngap ya. Jadi itu adalah cara aku pada saat itu untuk mengatasi perut aku yang melilit dan juga kayak perih-perih gitu ya. Kalau misalnya sudah normal BAB-nya ya, biasanya kan kita juga kayak sembelit gitu, konsumsinya air tajin. Jadi kalau selama perut aku melilit ya, ini adalah yang aku konsumsi ya. Dan juga misalnya aku diare, selain ini juga aku konsumsi air gula ya, gula kasih garam sedikit. Oke, semoga menjawab ya pertanyaan dari teman kita atas nama Aminah. Semoga juga lekas sembuh. Dan buat kalian yang saat ini mengalami hal yang sama, semoga nonton video ini dan dicoba di rumahnya. Insya Allah cepat sembuh. Jangan menyerah, jangan negatif thinking ya. Jadi kita tuh harus happy, lakukan hal-hal yang menyenangkan agar pikiran-pikiran negatif itu menjauh dari kita ya. Insya Allah kita pasti lekas sembuh. Terus ikhtiar berserah diri sama Allah. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk jawabannya dan juga share aku kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.